Damian dan Hasya baru pulang setelah semalam kabur dari rumah. Niat awalnya, Damian hanya akan mengajak Hasya keluar untuk melihat bintang, tapi nyatanya mereka camping di sana. "Dari mana saja kalian?" Langkah Damian dan Hasya terhenti, padahal mereka baru saja akan masuk ke dalam rumah dengan cara yang sama. Seperti kata Hasya, cara maling. "Papa, Tuan." Keduanya serempak menyebut Abraham yang berdiri dengan bersedekap dada menatap keduanya. Hasya menunduk takut, berbeda dengan Damian yang tetap menegakkan dagunya angkuh. "Damian, kamu melanggar." "Bosan, seperti tidak pernah muda," jawabnya, sedetik setelah Abraham mengeluarkan kata-katanya. "Damian, tapi kan kamu yang..." "Lo balik ke kamar gih," katanya mengarah pada Hasya, yang secara tidak langsung memotong perkataan Abraham lagi. "Tuan muda tatapi. Hasya, bersihkan taman belakang sampai benar-benar bersih, hukuman untuk kamu yang berani melawan saya." Hasya meneguk ludah, aura wibawa Abraham terpancar keluar. "Nggak perlu lo kerjain, masuk ke kamar lo dan langsung tidur. Saya yang memberi kamu gaji, patuhi apa yang saya bilang." Damian dan Abraham tidak mau kalah, Hasya jadi pusing sendiri kan. "Shut up!" bentak Damian mengagetkan mereka. "Masuk ke kamar lo dan jangan dengerin apapun yang mereka suruh. Cepat!" bentaknya pada Hasya yang diam bagai patung. Abraham mengangguk, barulah Hasya berani melangkah pergi. "Dan lo," tunjuknya pada Abraham tanpa ada sopan-sopannya. "Turunkan tangan kamu, Damian." "Sopanlah pada. Bicara sopan sama yang gak punya sopan santun." "Bullshit." Abraham menghela napas, dia selalu tahu kalau anaknya adalah Damian. Laki-laki keras kepala yang hanya mau menang sendiri dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain selain Hasya, pacarnya. "Oke, Papa minta maaf. Tapi kita harus bicara sebelum kamu ke kamarmu." Damian membuang napas kasar. "Sorry," katanya. "Tidak apa, sekarang bisa ikut Papa ke ruang kerja?" Damian mengangguk, mengikuti langkah Abraham yang memasuki lift untuk ke lantai 2 di mana tempat ruang kerjanya berada. Kalau kalian bertanya kenapa Damian selalu menaiki tangga padahal ada lift, jawaban mudah. Damian merasa naik tangga jauh lebih cepat sampai daripada lift. Sesampainya mereka di ruang kerja Abraham, pria ini memberikan sebuah map pada Damian. "Seperti permintaanmu, semua tentang pria yang mengaku sebagai kakak Hasya ada di dalam sini. Bahkan dari awal mulai kejadian mereka bisa terpisah." Damian mengangkat wajah, agak kaget dengan penjelasan Abraham. Dia memang kakaknya Hasya, tapi tidak ada yang lebih akurat dari bukti tes DNA. "Papa sudah membuat janji dengan dokter kepercayaan, yang tidak akan berbuat curang atau menukar hasil tes DNA nanti," jelas Abraham panjang. "Dan satu lagi," katanya, mengambil selembar kertas dengan logo sebuah universitas terkenal di Aussie. "Pendaftaranmu." Damian terpaku, menatap selembar kertas yang Abraham berikan untuknya. "Pikirkan baik-baik, semua dokumen pendaftaranmu sudah lengkap dan hanya tinggal mengisi pendaftaranmu." Abraham menghela napas, "Pikirkan baik-baik, Damian. Apapun keputusanmu akan Papa dukung." Mengambil selembar kertas pendaftaran, Damian keluar dari ruang kerja Abraham tanpa sepatah kata pun. "Hatimu masih di sini nak, tapi kenapa memilih jalan yang menyakitimu sendiri?" gumamnya lirih. Baru Abraham sadari, putranya ternyata sudah sebesar ini hingga mampu menentukan pilihannya sendiri. Kemana saja dia, kenapa baru sekarang tersadar akan keterlambatannya melihat pertumbuhan sang putra? "Papa tidak akan pernah bosan mengatakan maaf, maaf Damian. Papa terlalu fokus dengan luka sendiri hingga membuat luka pada kamu." Sementara di tempat lain, Dinda membuang napas kasar, sejak Sabtu setelah Karel mengantarnya pulang.
laki-laki itu tidak pernah aktif di WhatsApp. Dinda mencoba menghubunginya lewat telepon seluler dan mengiriminya SMS, tapi Karel juga tidak membalas sama sekali. Kemana sih? Seharusnya weekend gini yang paling banyak waktunya daripada pas hari biasa. Dinda uring-uringan sendiri dibuatnya. Karel jadi berubah setelah mereka pacaran. Yah, jika dulu Karel selalu mengabari apapun yang dia lakukan, sekarang cowok itu malah abai. Maksudnya, Dinda tahu apa yang dilakukan Karel karena Dinda yang bertanya, bukan Karel yang memberitahunya sukarela. Fase pacaran emang gini ya? Jadi pengen balik pas masih PDKT, lirihnya, membuang napas kasar. Din! Teriak Babe dari luar kamar. Anterin pesenan Pit ke warung depan dong, katanya lagi masih berteriak. Dinda menghela napas, warung depan sih katanya. Tapi percayalah, warung yang Babe maksud adalah warung makan yang jaraknya lumayan jauh dari rumah mereka. Sebentar, Dinda ambil kunci motor dulu. Gini banget, lagi galau malah suruh anterin pesenan Pit, lirihnya, berdiri mengambil kardigan rajutnya dan juga kunci motor. Pakai masker males harus pakai lipstik, mengambil masker juga, Dinda keluar dari kamarnya. Yang mana yang harus Dinda anterin? Noh yang itu, cepat pulang ya lagi rawan hujan, pesan Enyak. Ya Enyak, Dinda pergi dulu ya. Membawa pesanan Pit ini, Dinda bersenandung kecil di sepanjang perjalanan. Hingga tiba di lampu merah yang artinya hanya perlu belok ke kanan dan dia akan menemukan warung yang dimaksud babenya. Panas. Gerutu seorang cewek, yang tepat berada di samping motor Dinda. Cewek yang memakai celana pendek di saat matahari sedang naik-naiknya itu terus mengeluh pada pacarnya yang diam saja. Bentar lagi, nggak akan panas kok. Jantung Dinda berdetak kencang, suara dari cowok itu kenapa mirip sekali dengan suara Karel. Memberanikan diri menoleh, sayang sekali helm yang digunakan cowok itu helm full face yang otomatis tidak bisa Dinda lihat wajahnya. Tapi perawakannya seperti Karel, hanya saja motornya bukan milik Karel. Dinda baru saja akan menyapa, hanya untuk memastikan tapi lampu merah sudah berganti hijau. Dan mau tidak mau, Dinda harus menjalankan motornya yang berbeda arah dengan pasangan tersebut. Kembali ke pasangan gila yang dikit-dikit berantem. Damian telah berkata jujur ke Hasya tentang dia yang akan melanjutkan kuliahnya di Aussie. Gue belum siap, lirih Damian yang semakin memeluk erat Hasya yang duduk di antara kedua kakinya yang terbuka. Duduk di balkon kamar, seperti biasa selalu menatap indahnya langit malam. Hal sederhana yang mereka lakukan, tapi membuat hati nyaman. Setelah gue di Aussie, siapa yang bakalan peluk lo kayak gini? Lirihnya. Sejak pembahasan mengenai kuliah tadi, Damian jadi berandai-andai berlebihan. Yah, seputaran keseharian yang mereka lakukan bersama. Kamu jadi overthinking deh, kekeh Hasya, mencairkan suasana. Gue pasti bakalan kangen banget sama pelukan ini, katanya, menyembunyikan wajah tampannya di rambut panjang Hasya. Aku juga bakalan kangen sama pelukan dan omelan kamu yang kayak ibu-ibu pasar. Damian tertawa kecil, setelah gue pergi, nggak akan ada yang omelin lo lagi. Ya dong, aku bisa bebas dari omelan cowok galak. Damian tersenyum, rasanya dia ingin hanya duduk di bangku sekolah menengah atas saja. Agar masa-masa remaja seperti sekarang tidak akan pernah pergi dari kehidupannya. Aku mau tanya sesuatu. Hasya mendonggak, Damian pun ikut menunduk hingga hidung mereka bersentuhan. Cepat-cepat Damian mengalihkan pandangan, bisa bahaya ini. Kalau setan sudah merasuki, dia bisa apa lagi? Apa? Tanya Hasya, berusaha agar suaranya senormal mungkin. Hasya mengerjap, lalu menahan tawa kala telinganya mendengar detakan keras jantung Damian. Kartu nama kemarin, yang ngaku jadi kakak aku. Kamu tahu nggak aku taruh di mana?
Damian menggeleng, pelupa banget lo, cari tuh yang bener. Ih, aku udah cari yang bener kok, sampai semua kamar aku geledah. Tapi nggak ketemu, makanya aku mau tanya ini sama kamu. Damian menggeleng lagi, mana gue tahu, kan yang pegang itu lo. Hasya menunduk dengan bibir maju beberapa senti. Terus gimana dong, aku cuma punya itu. Lo segitunya pengen ketemu dia lagi, belum tentu dia kakak lo. Aku tahu, cuma aku seneng aja. Kalau dia beneran keluarga aku dicari, artinya aku nggak dibuang. Damian menghela napas, kasih sayang gue kurang buat lo, sampai lo berharap sama orang yang belum pasti dia beneran keluarga lo atau bukan. Bukan masalah itu, Damian, kata Hasya, tidak ingin pacar galaknya ini salah paham. Kasih sayang kamu, Tante Gia, dan seluruh orang di rumah ini sangat-sangat cukup untuk aku. Tapi, kenapa harus ada tapinya? Katanya tidak suka, memotong perkataan Hasya yang baru saja akan mengambil napas. Jangan dipotong dong, aku belum selesai ngomong. Ceka, lanjutin. Kesalnya berdecak. Tapi kasih sayang keluarga kandung itu beda. Sejauh apapun kasih sayang orang lain, ataupun pacar aku yang ganteng ini tetap akan selalu menang kasih sayang dari keluarga kandung. Damian sebenarnya baper dibilang pacar ganteng, tapi ingat yang Hasya bilang tidak cukup membuatnya mengurungkan niat untuk senyum. Kasih sayang kamu sama keluarga kandung yang aku harapkan berada di tempat yang berbeda, memiliki ruang sendiri. Kamu ngerti kan? Tanya Hasya takut tiba-tiba Damian mengamuk dan membantingnya. Kan lagi zaman sekarang. Gue ngerti, singkat, padat, dan langsung dapat ciuman pipi. Hasya terdiam sebentar, kala pipi bulatnya Damian cium bahkan gigit-gigit gemas. Lo malam ini bener-bener jadi cewek dewasa, nikah aja yok. Pelak. Nyaring sekali suara geplakaan di lengan Damian. Kamu mikirnya nikah mulu, yang aku bilang sebelumnya nggak kamu dengerin nih pasti. Omel Hasya. Siapa suruh lo dewasa gini, pikiran gue jadi mau ciki-ciki bam-bam. Apalagi itu ciki-ciki bam-bam, Hasya sungguh tidak mengerti. Nggak perlu ngerti, nanti otak lo dipaksain mikir malah meledak. Ya jelasin dong biar akunya nggak mikir, terus otak aku nggak meledak. Boleh Damian makan? Jadi kanibal cuma untuk Hasya doang. Ih kan tadi minta dijelaskan kok Meyuk. Kata Hasya tidak jelas, sudah tubuhnya dipeluk erat belum lagi pipinya yang dimain-mainkan seperti skuisi. Gemes banget gue, jadi pengen mabrik modelan kayak lo lagi. Ih apaan sih? Dikira boneka bisa didaur ulang. Bisa, gue bisa jadi orang yang nyumbangin supaya jadi, kata Damian misterius. Gimana? Aku juga mau dong. Mau bikin boneka juga. Damian tersenyum manis, tapi maksud senyuman yang lain. Tunggu ya, setelah lo gedean dikit gue tunjukin. Gede apanya? Tanya Hasya bingung. Umur sama pikiran lo, otak lo kayaknya perlu disetting ulang, semprot Damian, giliran yang enak-enak aja semangat banget. Dasar manusia, tapi kan kamu yang paling semangat Damian. Kok galak? Pertanyaan aku salah. Udah diem. Gue mau menikmati malam dengan tenang. Mari dong, yang tenang kan cuma orang meninggal. Sok tempe, gini nih kalau kebanyakan makan tahu. Orang mati juga pengen hidup lagi, kehidupan akhirat nggak enak kalau kurang iman. Kok kamu tiba-tiba jadi anak baik, kesambet setan mana? Damian mendelik, setan apaan lagi? Ini cara Hasya ngomong lama-lama nyebelin, kayak Karel. Diem, gue mau meluk lo. Cukup diem aja. Gimana kalau aku ngantuk? Tanya Hasya. Tinggal tidur, balas Damian. Mau kentut gimana? Damian memejamkan mata, stok kesabarannya sepertinya akan habis jika menghadapi pertanyaan tidak berkutik Hasya.
Diam atau gue cium bibir lo, ancamnya mulai jengah. Ya diam. Potong Damian galak, membuat Hasya benar-benar menutup rapat mulutnya. Sementara di bawah sana, Abraham melihat interaksi sang putra dan Hasya. Dirinya menghela napas, dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celananya, Abraham berjalan kembali untuk masuk ke dalam rumah. "Tuan," sapa Gia, yang tidak menyangka akan bertemu dengan Abraham selarut malam ini. "Ya," balasnya. "Anda belum tidur? Ingin saya buatkan kopi atau teh?" Abraham menggeleng, "Saya akan istirahat, kamu juga?" "Ya Tuan, saya hanya mengecek pintu dan jendela." Abraham mengangguk, kembali melanjutkan langkahnya, tapi baru 3 langkah dia kembali berhenti. Berbalik badan menatap Gia yang masih setia menunduk sopan padanya. "Sekarang kamu sudah sangat cukup siap untuk menikah, Gia. Menikahlah. Damian sudah besar dan bisa mengurus dirinya sendiri, tidak perlu khawatir soal Sarah. Dia bisa saya tangani." Gia terdiam. "Menikah? Sampai umurnya sekarang pun tidak ada niatan, bahkan tidak ada kepikiran untuk menikah. Kamu mengabdi lama, saya bantu temukan pria yang baik. Anggap saja, sebagai rasa terima kasih saya pada kamu dan juga maaf saya untuk segala masalah yang menimpa kamu." Setelah itu, Abraham kembali melanjutkan langkahnya. Gia terdiam sebentar, bahkan bayangan Abraham sudah tidak terlihat lagi. "Menikah?" lirihnya. "Apa harus? Apa dia bisa?" Sementara yang dia lihat selama ini adalah pernikahan yang hancur. Menghela napas, Gia kembali melanjutkan langkah dan tugasnya yang tertunda tadi. Sementara itu, Dinda tidak ingin berprasangka buruk, tapi ini benar-benar mengusiknya. "Itu Karel atau bukan?" Tidak mungkin Karel jalan sama cewek lain sementara dia punya pacar." "Tapi suaranya mirip Karel." Tapi, motornya bukan milik Karel, bahkan wajahnya tidak kelihatan. Hanya suaranya saja yang mirip." "Ah." Dinda membenamkan wajahnya di bantal, dia tidak bisa tidur karena memikirkan masalah pasangan di lampu merah itu. "Oke Din, jangan overthink. Bisa aja cuma suaranya kan yang mirip, maklumlah suara sekarang bisa ditiru dengan mudah. Oke, jangan negatif thinking dulu." Menarik napas dalam-dalam lalu hembuskan, Dinda lakukan itu sampai 3 kali untuk menenangkan pikiran dan hatinya. Baru saja membuka mata setelah dirasa mulai tenang, panggilan video dari Karel membuatnya kembali diserang jantungan. "Oke, jangan panik." Memperbaiki rambutnya yang berantakan, Dinda mengangkat panggilan Karel. Terlihat jelas wajah manis nan tampan milik laki-laki yang dia gilai dan sekarang menjadi pacarnya itu. "Hai, gimana kabarnya hari ini?" tanya Karel, seperti biasanya menunjukkan senyuman manisnya. Dinda meneguk ludah kasar, dia ingin berteriak menanyai kemana perginya laki-laki ini sejak semalam. Tapi Dinda tahan-tahan, dia tidak ingin merusak momen pertemuan mereka setelah seharian tidak saling hubungi. "Baik, gimana kamu?" "Gue sibuk, mama minta bantuan ini itu." "Pasti capek dong, tidur gih," balas Dinda, tersenyum. "Gue masih kangen lo, maaf seharian ini gue ngilang." "Lo pasti kangen berat sama gue." Dinda tertawa enggak, mau jujur tapi malu. "Baiknya sembunyiin aja kan. Kepedean kamu, mana pernah aku kangen kamu." "Kangen sebentar maksudnya, soalnya tiap detik kangen mulu." Sayangnya lanjutan kalimat itu hanya bisa Dinda ucapkan di dalam hatinya. "Lo nggak kangen sama gue?" tanyanya dramatis, memegang dada seolah-olah terluka. Dinda menggeleng, membuat Karel semakin berlebihan dalam berakting. "Padahal gue kangen banget sama lo, sayang ya cuma gue yang kangen tapi lo nya nggak." Dinda terdiam, meringis sendiri. "Sorry nggak maksud, gue cuma mau nanya kabar lo kok."
Makan yang baik ya, sorry gue harus tidur sekarang. Ngantuk banget sumpah. Dinda mengangguk, good night. Good night tuh sayang. Dinda menahan senyum, padahal layar handphonenya sudah mati. Oke, nggak ada yang perlu gue khawatirin lagi. Karel nggak selingkuh, astaga prasangka buruk gue, kekeh Dinda merasa bodoh. Padahal, sayang, kamu bilang sayang sama siapa sih? Tanya Karel, menoleh pada Amel. Cewek montok yang dibonceng pagi tadi. Pacar gue, jawabnya. Kenapa nggak putus aja, aku kurang? Tanya Amel. Ceka, jangan bahas lagi, katanya tidak suka. Amel cemberut, merasa dia berada di urutan kesekian gara-gara pacar Karel. Secantik apa sih, aku lebih montok darinya tidak?